kuliah kita pada pagi hari ini, eh, minggu ke bukan minggu ya, pertemuan kelima. Kita mulai bahas ke 5.1 sampai 5.4, yaitu tentang optimasi satu dimensi. Ya. Ibu share screen terlebih dahulu. Oke. Slideshow. Oke. Jadi bahasan kita di pertemuan kelima ini adalah nonlinear programming 1. Jadi bab 5 ini terakhir bab pemrograman pengantar optimasi ya. Karena di nonlinear programming part 2 itu sudah masuk mata kuliah Prog Nonlin. Jadi nanti materi Bu Siska lebih kepada network, part CPM, flow network, nah gitu. Jadi lebih ke situ optimasinya, dan Ibu fokus ke pemrograman linear, programan nonlinear. Di bagian dari pengantar optimasi ini adalah metode minimisasi satu dimensi. Jadi kalau kita lihat dari metode dari model optimasi yang sudah dipelajari di bab 1 dan bab 2 yang banyak melibatkan variabel, maka semua variabel itu akan diubah menjadi masalah yang hanya memiliki satu variabel, sehingga menjadi masalah minimisasi yang satu dimensi saja. Oke. Jadi di bab 2 ini, kalau kita sudah lihat sama-sama bahwa ekspresi bentuk untuk fungsi objektif dan kendala itu sehubungan dengan variabel desainnya. Ini akan ada variabel desainnya. Kemudian variabel desain ada metode klasik. Kalau ada bentuk yang secara sederhana dinyatakan dalam variabel desain secara eksplisit, maka kita bisa gunakan metode klasik yang di bab 2 kemarin, yaitu mulai dari Kentaker, pengali Lagrange, kemudian satu lagi ada ya. Nah, itu bisa kita selesaikan. Tetapi terkadang masalah optimasi itu melibatkan fungsi objektif atau kendala yang tidak bisa dinyatakan sebagai fungsi eksplisit. Lihat catatannya ya, fungsi eksplisit dari variabel desain, atau terlalu rumit untuk kita manipulasi sehingga bisa langsung dinyatakan variabel desainnya ini di sisi kanan, kemudian variabel fungsi tujuannya fxy-nya di sebelah kiri atau gxy-nya di sebelah kiri. Itu pada kenyataannya agak susah untuk dimanipulasi. Sehingga kalau terjadi masalah seperti itu, kita tidak bisa menggunakan metode analitik klasik tadi, yaitu kan menggunakan turunan ya kan, dari Kentaker semuanya kan menggunakan turunan dari pengali Lagrange gitu ya. Nah, tidak bisa diselesaikan. Bagaimana caranya mengatasi masalah tersebut? Maka di sini pertama kali diilustrasikan dulu suatu masalah di mana kendalanya itu tidak bisa dinyatakan sebagai fungsi eksplisit dari variabel desain. Kita lihat contoh 52 menunjukkan kasus di mana fungsi objektifnya merupakan fungsi objektif yang rumit, sehingga metode klasik itu susah dilakukan. Gitu. Misalnya nih, formulasikan masalah mendesain planar truss. Jadi planar dalam konsep graf planar yang ditunjukkan di gambar 51. Untuk bobot minimum terhadap kendala displacement, ini masalah teknik semua, dari sebarang titik, baik arahnya horizontal atau vertikal, yang tidak melebihi nilai delta. Solusi kita definisikan rho adalah densitas, ada modulus yang E, kemudian ada panjang membernya adalah L, kemudian load eksternalnya Q, R, S digambar sebagai data desain.
kita punya luas membernya ada A1 sampai A11 yang kita buat variabel desainnya X1 sampai X11. Persamaan equilibrium, kesetimbangan itu bisa diperoleh sehubungan dengan displacement node ini tadi, U1 sampai U10 sebagai displacement 11 gitu, 12, 13 dan 14 ya. Displacement itu di sini, ini definisinya. Menurut metode matriks dari analisis struktural, persamaan kesetimbangan itu dari anggota ke J diberikan dengan rumus ini, matriks 4x4 dengan vektor U kali J, PJ. Ini kalau kita kalikan, hasilnya adalah matriks 4x1. Di mana ada matriks stiffness kekakuan itu diekspresikan dengan bentuknya seperti ini. Jadi KJ-nya digantikan ke seperti ini. Ini rumusannya. Theta J menunjukkan inklinasi kenaikan dari member ke J terhadap sumbu X. AJ adalah luas cross-sectional dari member ke J, dan LJ adalah panjang member ke J. UJ adalah vektor tadi, vektor displacement untuk ke J, dan PJ adalah vektor load muatan dari member ke J. Formulasi dari persamaan equilibrium untuk trust lengkap itu mengikuti prosedur standar di 51, ini ada artikel di 5.1. Ya. Jadi ini gambarnya tadi planar truss tadi, planar, lihat konsep planar berarti dia tidak akan ada node yang beririsan ya ininya, edge-nya busur-busurnya ini ya kan, konsep planar graph, planar seperti ini. Jadi nggak ada yang berpotongan misalnya seperti ini nggak ada. Ya, maksudnya seperti itu. Jadi dia planar bidangnya. Jadi seperti ini. Ini nodal degrees of freedom-nya, jadi derajat bebasannya yang B, yang A ini adalah gambar bilangan member dan titiknya, node-nya. Nah, sehingga kalau kita nyatakan model itu jadi bentuk E1 sampai E10 nih. Jadi nih bentuk ini, nggak usah kamu pikirkan dari mana, ini bentuknya di fixed node gitu ya. Yang kalau kita lihat, kita agak sulit menyatakan yang mana variabel bebas, variabel desainnya. Nah, nih, kalau dibuat dalam bentuk eksplisit, kalau kita mau buat dalam bentuk eksplisit, kita tidak akan tidak akan diperoleh displacement dari bilangan karena sangat besar. Akan tetapi, sebarang vektor X dari sistem S1 sampai S10 di halaman sebelumnya tadi bisa diselesaikan secara numerik. Jadi kita buat secara numerik dengan menyatakan masalah optimasinya menjadi seperti ini. Rho XILI gitu dengan konstantanya ini ya kan di E12, ini adalah fungsi minimisasinya. Jadi U dikurang min delta. Jadi kalau kita lihat di sini ya kan, ini U semua ini. U dikurang deltanya. Nih, seperti ini. Ya, dengan XJ lebih dari 0 gitu. Ya. Fungsi objektif dari masalah ini adalah fungsi yang mudah gitu, straightforward itu kan terus terang gitu ya, maksudnya mudah kita identifikasi dari variabel desain yang kita tahu tadi kan bentuknya adalah rho dari E11 ya. Nah ini rho XILI gitu kan. Kita tahu berarti X variabel desainnya gitu ya. Nih. Akan tetapi kendala meskipun ditulis dengan ekspresi abstrak, yaitu bentuk GJX, tapi tidak mudah kita tulis sebagai fungsi eksplisit dari komponen X. Kita lihat di sini, kan tidak bisa secara sederhana kita lihat mana GJ-nya. Gitu ya. Nih. Ya, dari bentuknya ini. Oke. Tidak bisa maksudnya secara eksplisit dituliskan. Akan tetapi sebarang vektor X bisa dihitung GJX-nya secara numerik. Banyak masalah desain teknik memiliki karakteristik ini, yaitu objektifnya dan atau kendalanya tidak bisa ditulis secara eksplisit
sebagai dalam bentuk variabel desainnya. Jadi perlu metode numerik. Jadi di bab 5 ini kita akan mempelajari metode-metode numerik dalam menyelesaikan masalah optimasi. Jadi kalau kita sudah berbicara numerik, pasti yang terpikirkan oleh kita iterasi 1, iterasi 2, dan seterusnya. Mirip kayak konsep bukan mirip, sama dengan konsep di metode numerik. Namanya udah numerik, pasti kita berbicara iterasi. Gitu ya. Kapan kita akan stop iterasi, bila memenuhi kriteria stopnya seperti apa. Nah gitu, dari situlah bagiannya. Ada contoh yang kedua tentang shear stress. Oke. Shear stress yang dihasilkan di sepanjang sumbu sumbu Z memiliki dua sphere gitu ya, bola pejal in kontak yang berhubungan satu sama lain dengan rumusnya ini. Ya, I1 itu. Dengan A-nya radius, jari-jari area luas kontak, dan P max itu adalah pressure, tekanan maksimum yang dikembangkan di pusat luas kontak. Digambar setelahnya. Ini rumus A-nya, rumus P max. Jangan khawatir, rumus-rumus ini semuanya sudah diberikan pastinya. Kalau masalah-masalah teknik pasti sudah ada rumusannya. Itu ya. Nih. F adalah force gayanya, kemudian E1, S2 adalah modulus yang untuk dua bola pejal, V1, V2 adalah rasio Poisson dari dua bola. Kalau sama dengan berarti V bisa kita gunakan saja, enggak V1 dan V2, tapi cukup V. Ini tulisan Greek ya, V-nya ini ada bacaannya sebenarnya, tapi kita baca aja V. Kemudian ada D1 dan D2, diameter dari dua bola. Dalam kebanyakan aplikasi real seperti ball bearings, kalau load kontak F gaya itu besar, maka crack akan ada retakan yang berasal dari titik stress shear maksimum dan memicu ke permukaan yang menghasilkan suatu kegagalan. Untuk melokasikan asal cracknya perlu ditentukan titik di mana shear stress itu memperoleh nilai maksimumnya. Formulasikan masalah penentuan lokasi maksimum dari shear stress untuk V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan 0,3. Sebentar ya. Kita teruskan. Kita formulasikan tadi sudah V1, V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan 0,3. Jadi untuk V1 sama dengan V2 sama dengan 0,3, E1 tadi bisa kita reduksi. Jadi bisa kita reduksi jadi bentuknya nih. Ya, karena ada beberapa nilai konstanta yang bisa dicari sehingga bisa berkurang bentuknya, ya. Oke, sehingga bisa direduksi jadi bentuknya seperti ini, jadi jauh lebih sederhana. Jadi akan di mana F sudah tahu nih, tahu Zx per P max, kemudian ini juga Z per A, jadi bisa kita gantikan yang AA tadi dengan lambda saja, sehingga jauh lebih sederhana. Karena E4 ini non-linier, dari mana kita tahu non-liniernya? Ya dari lambda kuadrat. Kemudian ini ada tangen inverse, ya. Bentuk tangen inverse dan seperlambda ini semuanya adalah non-linier karena adalah fungsi non-linier dari jarak, yaitu lambda. Aplikasi dari syarat perlu untuk maksimum DF, maksimum F yaitu DF D lambda sama dengan 0 akan memberikan bentuk non-linier yang merupakan solusi bentuk tertutup dari lambda star. Tapi ingat kalau udah bentuknya gini, mau cari turunannya DF per D lambdanya itu pasti sulit
ya kan? Pasti sulit. Lain kalau kita lihat kemarin yang pakai metode analytical, bentuknya kuadrat sederhana, polinomial sederhana, yang mudah dicari turunan pertamanya secara analitik. Jadi kelebihannya kenapa kita menggunakan metode-metode numerik ini, karena salah satu alasannya adalah kesulitan kita mengidentifikasi atau mencari turunan pertamanya untuk mengalokasikan nilai optimal. Susah. Mau cari DF D lambda sama dengan 0 gimana kalau bentuknya seperti ini? Nah, gitu. Sulit. Ya, cannot easily be obtained. Jadi tidak secara mudah diperoleh. Kalau kasusnya terjadi, maka sekali lagi metode numerik optimasi bisa sangat mudah digunakan untuk memperoleh nilai lambdanya. Gitu. Jadi memang yang paling baik adalah menyelesaikan secara analitik, menggunakan kalkulus diferensial, menggunakan turunan pertama syarat perlu dan syarat cukup, turunan keduanya. Itu yang memang paling ideal, karena itu pasti solusinya eksak. Tapi di kebanyakan kasus masalah-masalah optimasi tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan cara analitik. Untuk beberapa hal bisa kita compare gitu ya. Kalau Ibu dulu masa S1 dulu buat skripsinya seperti itu. Saya compare secara analitiknya seperti ini, secara numeriknya seperti ini. Ada penentuan panjang langkah yang di buku dijelaskan hanya secara analitik. Saya mencoba mencari penyelesaian dengan menggunakan numerik, gitu, dengan metode yang tersedia numerik. Kalau pernah ingat ada metode biseksi, ya kan? Menggunakan metode biseksi, oh ternyata hasilnya close, dekat, errornya sedikit. Artinya untuk masalah-masalah optimasi yang complicated, yang rumit, bisa dipergunakan pencarian minimisasi satu dimensinya dengan secara numerik. Jadi nantinya kalau bisa diteruskan ke nonlinear, proc nonlin kuliahnya, kita akan berbicara lambda ini adalah sebagai panjang langkah. Nih, panjang langkah. Jadi penentuan panjang langkah bisa kita selesaikan secara numerik kalau ternyata fungsi yang terbentuk atau kendala yang terbentuknya nanti tidak secara mudah dicari turunannya secara analitik, ya. Nah, ini tadi gambarnya ada dua sphere, bola, ini bentuk sphere-nya, bola pejal, ya kan. Ini luasnya, kemudian jadi luas permukaan berarti surface areanya, dan ini punya masing-masing diameter, ya kan. Ada modulus yang-nya, kemudian ada V-nya tadi, itu. Nih gayanya, tekanannya, Tmax-nya, ya. Jadi tekanan kontak antara dua sphere. Filosofi dasar dari kebanyakan masalah numerik dari optimasi adalah menghasilkan barisan aproksimasi improve, perbaikan ke nilai optimal berdasarkan skema berikut ini. Kita selalu mulai yang pertama, skemanya itu selalu mulai di titik asal trial. Titik percobaan asal, harus ada titik percobaan asal X1-nya. Kemudian dari X1 itu kita harus bisa menentukan arah yang tepat untuk SI. I-nya sama dengan 1 selalu untuk mulainya. Yang menunjukkan arah secara umum dari nilai optimal. Jadi setelah punya titik trial kita harus punya arah SI. Kemudian dari SI kita harus punya panjang langkah ini yang Ibu bilang tadi lambda I. Ya, jadi panjang langkah ini yang nantinya akan berubah menjadi masalah minimisasi satu dimensi. Sehingga nantinya masalah kita itu akan berubah menjadi seperti ini. Ini kan jadi variabelnya nih. Nah, semuanya ini kan pasti vektor nih, pasti angka ya kan. Vektor itu kan menunjukkan berapanya, misalnya X1, X2 gitu kan. Misalnya ini X1, ini X1, ini X2. Nah, kemudian ini juga pasti S1, S2 kan semua berupa vektor. Jadi nanti akan berubah menjadi satu dimensi lambda I. Itu yang akan kita selesaikan. Bagaimana mendapatkan titik berikutnya. Jadi selalu ada titik trial. Kalau tidak ditentukan, kita tentukan sendiri kira-kira berapa. Biasanya sih kadang-kadang 00 gitu ya, atau 01 lah gitu. Untuk paling mudahnya. Kalau diberikan dalam soal, ya ikutin saja gitu.
Jadi selalu bentuknya seperti ini. Terdiri dari titik trialnya, first trial, titik trial pertamanya, kemudian ada panjang langkah dan arah layaknya. Selalu bentuknya seperti ini. Jadi arah layak itu menentukan lokasi, bakal lokasi minimumnya kemana. Panjang langkah itu seberapa panjang kita melangkahnya. Gitu. Setelah itu ya pasti dalam metode numerik ya pasti kita nguji apakah optimal atau tidak. Biasanya kan kita selalu ngelihat kalau yang bentuk sederhana kan kita lihat XI plus 1 min XI-nya kurang dari epsilon enggak. Epsilonnya kita berikan misalnya 10% atau 0,1 atau 0,01 bilangannya cukup kecil gitu ya. Kemudian kita hentikan kalau dia optimal. Ya, kalau dia optimal, berhentikan prosedur. Kalau enggak, di set baru lagi. Berarti kalau dari X1 kita peroleh di sini adalah X2-nya. Kan gitu. Ini secara umum. Jadi semua numerik bentuknya seperti itu. Dalam optimasi ini kita punya titik trial awalnya, kemudian kita punya arah layaknya, kemudian kita punya panjang langkahnya, kita set XI plus 1 dengan rumus 51 ini, kemudian kita tes apakah XI plus 1 itu optimal atau tidak. Kalau tidak, kita teruskan ke I sama dengan I plus 1 dan seterusnya. Ya, jadi seterusnya kembali ke langkah 2 ini lagi. Oke. Prosedur iteratif yang di 5.1 itu valid, hanya valid untuk unconstrained ya. Dan juga untuk constraint. Jadi yang tidak berkendala dan juga yang berkendala, semuanya valid. Prosedur itu ditunjukkan secara grafik untuk masalah dua variabel dulu secara hipotetis. Kalau masalah dua variabel berarti kita berbicara dua dimensi. Kalau dalam sumbu koordinat X dan Y di gambar 5.3 berikut tadi. Bersama 51 tadi menunjukkan keefisienan metode optimasi yang bergantung pada keefisienan di mana kuantitas lambda I star dan SI star-nya, SI-nya ditentukan. Jadi tergantung dari keefisienan pemilihan lambda dan SI-nya. Metode menentukan panjang langkah ini akan dibahas. Dan akan dibahas dalam bab ini, jadi kita baru membahas panjang langkahnya. Nanti diteruskan pencarian arah layaknya, yaitu di bab 7 ini di prognonlin. Jadi sebenarnya agak tabrakan kalau semester ini ada prognonlin, ada optimasi juga. Kalau prognonlin harusnya semester di atasnya gitu ya sebenarnya. Tapi nggak apa-apa deh kalau memang barengan gitu. Artinya mahasiswa harus lebih giat membacanya gitu ya. Jika fx, ingat ya kalau x bold seperti ini berarti ini vektor ya. Nah, jadi vektor x adalah fungsi objektif yang mau kita minimumkan, maka masalah penentuan lambda I star akan tereduksi menjadi penentuan nilai lambda I sama dengan lambda I star. Yang meminimumkan ini tadi ya kan, karena kita sudah transformasikan. Jadi tadi Ibu bilang tadi, karena ini adalah vektor dan ini adalah vektor, maka tinggal variabelnya lambda I saja. Ya, untuk nilai fix ya kan, nilai kita sudah berbicara nilai, berarti kan XI dan SI ini adalah nilai gitu, konstanta jadinya. Nah, karena F menjadi fungsi dalam satu variabel lambda I saja, maka metode menentukan lambda I star dalam 51 ini menjadi metode minimisasi satu dimensi. Kenapa dikatakan satu dimensi? Ya karena cuma dalam lambda I saja. Kalau tadi kan awalnya enggak kan? Awalnya kan tadi kalau contoh di 5.1 tadi kita punya apa tadi? Lambda juga. Sudah jadi satu dimensinya lambda ya kan, kalau sebelumnya ada A, ada yang lain-lain gitu. Beberapa metode tersedia kita lihat di tabel ini. Ini gambarnya. Jadi proses iterasi dari optimasi itu tadi ada titik asal X1, kemudian kita punya panjang langkah I, dan kita punya arah layak SI. Ya kan? Jadi kita mulai dari sini, nah ini misalnya dari sini, kita punya arahnya ke sini loh. Untuk menuju titik X2. Kita punya arahnya ke sini dan panjangnya segini. Terus nanti kita cek, kita punya arahnya ke bawah dengan panjangnya segini. Terus kita cek sampai mendekati optimumnya. Ya, optimum itu berarti dia harus memenuhi kendala-kendala ini, ya kan? Selalunya optimal itu ini kan ini daerah layaknya semua ini kan. Nah, ini daerah layaknya.
Jadi titik-titik yang di dalam ini yang selalunya optimal itu adalah biasanya misalnya di sini ya kan perpotongan antar kendala atau berada di kendala, selalunya berada di kendala. Tidak pernah optimal di sini ya, nggak ada. Optimal itu nggak di dalam, bukan interiornya nggak. Ya, bukan berupa titik interior. Dia selalu dalam batas-batasnya. Karena di sinilah dia yang paling maksimum gitu kan, bisa di sini sekali, misalnya di sini. Ini karena kita masalah minimisasi, ya di paling kecil berarti di bawah. Ya, kita. Oke, berikutnya nih tabelnya. Jadi kalau tadi di bab 2, ini bab 2 dan ini yang bab 5 gitu yang akan kita pelajari. Di bab 2 kita berbicara metode kalkulus diferensial yang ada Lagrange gitu kan, Lagrange multiply, Lagrange kemudian ada Kentaker condition gitu ya. Nih macam-macam Kentaker kemarin kan untuk multivariabel yang sama dengan, yang kurang dari gitu ya. Nah, kemudian ada pengalihan Lagrange, ada satu lagi kan, lupa Ibu. Kemudian yang akan kita bahas di metode numerik. Ada eliminasi metode eliminasi, kemudian unrestricted, yang tidak terbatas, ada exhaustive search, kemudian ada dikotomus, ada Fibonacci, ada golden section. Dan Ibu yakin beberapa metode ini seperti Fibonacci golden section ini rasanya ada di metode numerik gitu ya. Kemudian ini juga metode interpolasi ini juga ada di numerik. Yang memerlukan turunan, yang tidak memerlukan turunan yaitu kuadratik, yang memerlukan turunan. Kalau yang memerlukan turunan nih ada yang memerlukan turunan, kemudian ada kubik juga. Kubik interpolasi kubik, ada direct root, ada akar langsung, kemudian ada metode Newton, ada kuasi Newton, ada sekant. Ya, ini termasuk metode-metode numeriknya. Kalau analytical pasti pakai kalkulus diferensial. Syarat perlu, syarat cukup. Syarat perlu dan cukup. Ya, tuh. Jadi kita lihat di chapter 2, bahwa metode kalkulus diferensial dari optimasi adalah pendekatan analitik dan bisa diaplikasikan ke fungsi yang kontinu, fungsi yang 2 kali terdiferensiabel. Ya kan, harus kontinu, kalau diskontinu nggak bisa gitu kan, pasti nggak ada turunannya. Dan ada turunan keduanya karena berhubungan dengan syarat perlu ini, syarat cukup. Cukup. Dan ini adalah syarat perlunya. Perlu. Ya, jadi dalam metode ini perhitungan nilai numerik dari fungsi objektif secara virtual merupakan tahapan terakhir dari proses. Nilai optimal dari fungsi objektif dihitung setelah penentuan nilai optimal dari variabel keputusan. Tapi dalam metode numerik, untuk masalah optimasi, prosedur yang berlawanan itu diikuti di mana nilai dari fungsi objektif adalah yang pertama kali ditentukan. Nah, jadi nilai fungsi objektif udah tahu dulu gitu ya kan. F1 kita udah tahu dulu karena kita sudah mencobanya di titik awal X1 di kombinasi beragam dari variabel keputusan. Dan konklusi dan kesimpulannya kita ambil yang sehubungan dengan nilai solusi optimalnya. Metode eliminasi bisa digunakan untuk minimisasi bahkan untuk fungsi yang diskontinu gitu kan. Jadi untuk fungsi diskontinu bisa dipakai metode eliminasi. Dia akan fail kalau kita gunakan kalkulus diferensial analytical gitu ya. Metode cara analitik pasti fail. Kita nggak bisa menentukan turunan pertamanya gitu ya. Jadi metode eliminasi bisa untuk fungsi yang diskontinu. Kalau interpolasi kuadratik dan kubik itu melibatkan aproksimasi polinomial, selalu bentuknya polinomial. Ya, jadi sangat powerful kalau kita gunakan metode kuadratik dan kubik. Yang paling errornya lebih kecil memang kubik gitu ya daripada kuadratik pendekatannya. Kemudian metode akar langsung adalah pencarian akar yang bisa dianggap
ekuivalen, sama aja dengan interpolasi kuadratik. Jadi bagian dari situ juga ya karena pencarian akar. Nah, sekarang kita lihat di konsep fungsi unimodal dulu. Apa sih artinya fungsi unimodal? Fungsi unimodal Oke, kita teruskan. Fungsi unimodal adalah fungsi yang hanya punya satu peak, satu maksimum, satu nilai maksimum, ya, satu maksimum atau satu minimum. Jadi atau gitu ya, atau itu berarti harus bisa salah satu atau keduanya. Jadi tapi harus punya satu, cuma satu maksimum dan satu minimum dalam interval yang diberikan. Jadi namanya fungsi unimodal, uni satu gitu ya. Jadi fungsi satu variabel itu dikatakan unimodal kalau diberikan dua nilai dari variabel itu semua berada pada sisi yang sama dari optimal. Ya, jadi ada dua nilai dari variabel yang berada pada sisi yang sama dari optimal. Yang satu akan lebih dekat ke nilai optimal, akan memberikan nilai fungsional yang lebih baik, yaitu nilai yang lebih kecil dari suatu masalah minimisasi. Berarti kalau nilai lebih baik ya pasti yang lebih kecil. Tapi kedua-dua nilai itu berada pada sisi yang sama dari nilai optimal. Gitu. Secara matematika dinyatakan seperti ini. Fungsi f(x) dikatakan unimodal kalau ada dua titik nih tadi kan, x1 dan x2. x1 kurang dari x2 kurang dari x star. Yang menunjukkan bahwa fx2 kurang dari fx1 ya kan. Fx2 kalau x1 kurang dari f2, fx2-nya kurang dari fx1. Dan kalau x2-nya lebih besar dari x1, lebih besar dari x star, itu menunjukkan fx1-nya yang kurang dari f2. Ya, jadi ada dua kemungkinan, jadi x2-nya yang bisa kurang dari atau x1-nya, fx1-nya yang kurang dari. Di mana x star-nya adalah titik minimum. Itu dikatakan unimodal. Jadi kondisi ini yang berdekatan. Jadi dia kecil kurang dari semua dan atau ini lebih besar semua. Ya. Secara kalau kita nyatakan bentuk lain kan berarti fx1-nya lebih dari fx2 dan yang ini fx2-nya yang lebih dari fx1 gitu kan. Kalau dia kurang-kurang dari, kalau ini lebih dari kan ini secara tidak langsung kan menyatakan bahwa fx1 lebih dari fx2. Dan yang ini secara tidak langsung menyatakan fx2-nya lebih dari fx1 gitu kan kalau kita mau ngingetnya. Berarti nilai minimumnya ada. Untuk x1 kurang dari x2 kurang dari x star, maka fx1 lebih dari fx2, ataupun x2 kurang dari x1 kurang dari x star, maka fx2 lebih dari fx1, maka minimum akan terjadi. Itu pengertian unimodal. Yang punya satu peak saja atau satu valley. Jadi punya satu puncak dan cuma satu lembah saja. Kalau puncak berarti kita berbicara maksimum. Kalau lembah berarti minimum. Beberapa contoh fungsi unimodal ada di gambar berikut ini. Jadi fungsi unimodal bisa saja non-diferensiabel, tidak bisa dicari turunannya. Atau bahkan fungsinya discontinue. Ada gambarnya nanti. Jadi non-diferensiabel dan discontinue. Jadi non-diferensiabel dengan discontinue berbeda gitu ya. Non-diferensiabel pada interval tertentu dia tidak bisa dicari turunannya. Kalau discontinue memang fungsi itu kalau dalam gambar tidak nyambung gitu, seperti fungsi tangga. Misalnya fungsi tangga itu kan floor function, fungsi floor atau fungsi ceiling itu kan adalah fungsi yang discontinue. Ya. Jika fungsi diketahui unimodal di dalam ring tertentu, interval di mana minimumnya ada itu bisa diperkecil asalkan nilai fungsinya diketahui di dua titik yang berbeda dalam ring tersebut. Jadi kita bisa mengalokasikan minimum dengan mengecil-ngecilkan nilai-nilai fungsi tersebut pada dua titik yang berbeda. Misal kita normalize, jadi kita interval normalize-nya 0,1 aja. Ya, karena nanti berhubungan dengan panjang langkah. Jadi panjang langkah itu antara 0 sampai 1 aja gitu.
dari evaluasi dua fungsi dalam interval di gambar 5.5 berikutnya lagi. Ada 3 kemungkinan. Bisa kurang dari, F1-nya bisa lebih dari, dan bisa sama dengan, ya kan? Kalau dia kurang dari, minimisasinya tidak mungkin terletak di sisi kanan. Karena kita berhubungan dengan minimisasi, ya kan? Pasti di kirinya. Jadi nggak mungkin di kanan X2. Jadi bagian interval X21 bisa kita buang. Kita punya interval ketidakpastian yang baru, jadi 0 sampai X2 saja, bukan 01 lagi. Sudah di narrow down, sudah diperkecil. Hasilnya di gambar 55A. Nanti kita lihat ya. Kita baca penjelasannya dulu. Kalau X1-nya lebih dari X2, maka tidak mungkin kita pakai interval dari 0 sampai X1, karena lebih dari. Kita mau pakai yang X1 sampai 1, di gambar B. Sedangkan kalau dia sama dengan interval 0x1 dan x21 bisa dibuang. Jadi tinggal dapat x1, x2. Itu cara konsep menarrow down di bagian metode menggunakan numerik. Jadi selanjutnya jika eksperimen salah satu dari eksperimen asal itu tetap berada dalam new interval baru, karena ya seperti yang dijelaskan di 5.5a dan B, hanya satu eksperimen lainnya harus dilakukan, ya, within the new interval, kita dalam interval baru, sehingga proses itu bisa diulangi. Kita lihat ini bahasannya tadi, nih. Jadi untuk fungsi yang unimodal, jadi dia berada di sisi yang sama dari optimal. Jadi ini 1 misalnya gitu ya. Kalau dia punya punya lembahnya, ya berarti minimum. Nah, itu atau misalkan dari sini dia punya 1 di sini gitu ya. Ataupun bisa juga AC ini seperti ini. Jadi dia bisa di sininya gitu atau di sininya pada saat dia ini. Ya 1 aja misalnya karena dia unimodal ya 1 aja ini paling minimum misalnya seperti itu, dan ini 1 maksimum. Ya. Nah, ini yang kondisi tadi. Kalau karena kita masalahnya minimisasi, maka dia yang diambil pasti nilai yang terkecil. Jadi yang besar ini kita discard gitu ya, kita buang nih. Ini sampai sini buang. Jadi interval barunya adalah 0x2 gitu. Ya kan? Jadi dari sini. Kalau ini yang besarnya sini, berarti ini yang di discard. Jadi nanti nilai interval barunya x1 1. Kalau ini sama dengan berarti ini yang dibuang dan ini juga dibuang. Jadi tinggal x1, x2. Jadi akan sangat mudah, akan sangat membantu pada saat kita menyelesaikan secara numerik, kita buat tes step-step ini. Penggambaran dia mana yang besar, mana yang kecil. Sehingga kita tahu nanti kita mengalokasikan optimal, semakin kecil intervalnya pasti mudah kita identifikasi optimalnya. Nanti bagaimana siapa menentukan mana yang optimal, nanti ada beberapa penjelasannya. Ini beberapa kondisi outcome hasil dari 2 eksperimen pertama. Ya. Oke, berikutnya. Asumsi keunimodalan itu dilakukan di semua teknik eliminasi tadi ya, yang ada di tabel berapa tadi? Tabel 5.1 tadi ya kan, mulai dari golden section, exhaustive, kemudian unrestricted, kemudian metode eliminasi saja yang sebelah kiri ya, bukan yang interpolasi. Semua kita pakai itu. Asumsi selalu unimodal. Artinya apa? Bahwa cuma ada 1 maksimum atau 1 minimum. Atau keduanya gitu ya. Kalau fungsinya multimodal, yaitu punya beberapa lembah atau beberapa puncak gitu, punya beberapa minimum atau punya beberapa minimum, rank dari fungsi bisa juga tetap diselesaikan. Kita subdivided, jadi kita bagi menjadi sub-sub, menjadi beberapa bagian, dan fungsi itu dianggap sebagai fungsi unimodal di setiap bagian. Ya. Oke, kita lihat nih yang pertama, nggak semuanya, nanti rasanya yang akan dibahas di metode
Eliminasi ini cuma Ibu bahas unrestricted, kemudian exhaustive lah, saya sampai situ aja. Ya. Di kebanyakan masalah praktis, solusi optimal itu diketahui itu terletak dalam ring yang terbatas dari variabel desain. Beberapa kasus dari ring ini kita ketahui. Oleh karena itu, penelusuran harus dilakukan dengan tidak memiliki batasan pada nilai variabelnya. Karena kita kadang-kadang nggak tahu ya kan, kita nggak bisa mengetahui ringnya, gitu. Karena ringnya tidak bisa ketahui, makanya kita tidak punya batasan, no restriction. Ada 2 ini, penelusuran dengan panjang langkah yang fix, yang tetap. Nanti ada yang keduanya, dengan accelerated, jadi dipercepat. Ya, yang pertama dengan step size-nya yang fix. Jadi kebanyakan pendekatan elementer untuk masalah yang demikian itu adalah dengan menggunakan panjang langkahnya yang fix. Jadi setiap iterasi panjang langkahnya fix dan bergeraknya dari titik titik terkaan awal dalam arah yang diinginkan. Bisa positif, bisa negatif arahnya. Arah bisa positif, bisa negatif gitu. Panjang langkahnya harus digunakan cukup kecil ya, sehubungan dengan keakurasian final yang diinginkan. Meskipun metode ini sederhana diimplementasikan, tapi kebanyakannya tidak efisien. Ya. Metode ini dijelaskan dengan berikut. Jadi mirip dengan asumsi secara umum atau prosedur secara umum dalam penyelesaian masalah minimisasi secara numerik. Jadi ada titik gas asalnya X1, kemudian kita cari Fx1, jadi dipermudah ditulis F1 saja, itu menunjukkan Fx1. Kemudian kita asumsikan panjang langkahnya S kecil, berarti X2 adalah X1 tambah S, ya kan? Kemudian panjang langkahnya kita ambil sekecil mungkin karena dia fix, jadi di sini lambdanya 1 gitu. Jadi kita tentukan juga Fx2. Kalau F2-nya kurang dari F1 atau Fx2-nya kurang dari Fx1, maka masalahnya dan jika masalahnya adalah masalah satu dimensi, satu minimisasi, maka asumsi keunimodalan menunjukkan bahwa minimum yang diinginkan tidak akan terletak di X kurang dari X1 gitu ya. Ya kan karena X1-nya lebih besar pasti di dekat X2. Oleh karena itu penelusuran bisa kita lanjutkan sepanjang titik X3, X4 dan seterusnya. Jadi tidak mungkin X1. Ya. Dengan menggunakan asumsi keunimodalan sambil menguji dengan cara kita menentukan keunimodalan ya, asumsi keunimodalan sambil menguji setiap pasangan eksperimen. Prosedur ini kita teruskan sampai titik ini menunjukkan peningkatan nilai fungsinya. Sampai XI-nya menunjukkan nilai fungsinya meningkat. Kemudian penelusuran akan dihentikan di XI. Dan atau XI-1 atau XI itu bisa kita nyatakan sebagai titik optimalnya. Kemudian originally, jadi kalau F2-nya yang lebih dari F1, penelusuran harus dilakukan di arah kebalikannya. Jadi kalau kita pakai arah positif berarti nggak bisa, berarti kita pakai arah kebalikannya di min 2, min 3. Nah, di mana ini pakai negatifnya, bukan positifnya. Gitu. Kalau kita punya panjang langkah yang fix. Tadi kondisinya kalau kurang dari, lebih dari, bagaimana kalau sama dengan? Kalau sama dengan berarti nilai optimalnya terletak antara X1 dan X2. Jadi gimana menentukan optimalnya? Bisa kita ambil X1 atau X2 saja. Jika terjadi bahwa kedua-dua F2 dan F-2 ini menunjukkan arah ya, satunya positif, satu negatif adalah lebih dari F1, maka secara tidak langsung menunjukkan bahwa minimum yang diinginkan itu terletak di interval double ini, di antara ini. Ya, kalau kedua-duanya lebih dari. Gitu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau penelusuran dengan panjang langkah accelerated, dipercepat gitu, diakselerasi. Meskipun penelusuran dengan panjang langkah yang fix,
kelihatannya lebih sederhana, tapi limitasi yang paling besar berasal dari kealamian yang tidak terbatas tadi dari daerahnya, di mana minimumnya untuk kita bisa alokasikan. Misal kalau titik minimum dari fungsi tertentu itu ternyata X optimalnya 50.000 dan ketidakmampuan atau ketidakadanya pengetahuan untuk mengalokasikan, menentukan lokasi minimum, jika X1 dan S-nya dipilih 0,0 dan 0,1, artinya kita mau mengevaluasi fungsi itu sebanyak 5 juta satu kali. Itu untuk menentukan titik minimum. Sangat melelahkan, berapa minggu, berapa bulan menyelesaikan itu. Gitu. Kalau kita cuma pilihlah panjang langkahnya kecil aja, tadi kan harus dipilih panjang langkah sekecil mungkin. Dan ternyata X optimalnya nilainya 50.000. Jadi terbayang alangkah banyaknya, berapa kalinya menyelesaikan pencarian titik minimum tersebut. Artinya itu melibatkan perhitungan kerja komputasi yang sangat besar. Oke. Improvement, peningkatan yang jelas yang bisa dicapai adalah kita menaikkan panjang langkahnya secara gradual itu, maksudnya secara teratur gitu ya, sampai titik minimumnya bisa dikurung, bracketed itu dikurung. Jadi kita bisa ngurung nilai minimum. Metode yang sederhana memuat cara dengan mendabelkan, double ke panjang langkahnya. Sepanjang pergerakan itu menghasilkan peningkatan fungsi objektif. Kalau dia meningkat, fungsi objektifnya kita bisa dobelkan. Artinya berhasil kita mendobelkan fungsinya. Beberapa improvement lain dari metode ini bisa dikembangkan. Satu kemungkinannya adalah dengan mereduksi panjang langkah setelah kita ngurung nilai optimal di interval buka ini. Jadi kita bisa kurangi panjang langkahnya. Jadi namanya accelerated ya tidak harus didobelkan, ditriplekan atau berapa kali lebih tinggi gitu. Bisa juga kita kurangi. Dengan memulai dari bentuk XI-1 atau XI, prosedur dasar bisa diaplikasikan dengan step size atau panjang langkah yang direduksi. Prosedur ini kita ulangi terus sampai interval yang dikurung itu menjadi cukup kecil. Contoh berikut ini adalah menggunakan metode penelusuran kalau pakai accelerated step size. Nih lihat, kalau kita mau menentukan minimum ini dengan panjang langkah inisialnya 0,01. Fungsi dievaluasi di X1, F1 ya berarti kan ini kita F1 0 berarti kita mulai dari F0 ya kan. F0 kita adalah 0 dikali 0 min 1,5 ya kan, yaitu 0 gitu ya. Jika kita mencoba bergerak dari arah negatif, kita dapat min 5, tadi rumusannya min 0,05. Jadi kita buat F min 2-nya min 0,05. Jadi rumusannya masih tetap seperti ini. Nih. Ya, X1 min J min 1 S. Ya. Nih, jadi kita dapat ini untuk coba. Dan F min 2-nya tinggal masukkan nilainya. Jadi X2-nya adalah X1 min, jadi 0 dikurang ya. XI tadi kita buat adalah rumusnya nih. X1 min J min 1. X1 min J min 1 S. I, gitu kan.
Jadi kita kurangi, X1 kita adalah 0, biar dapat 0,5. Jadi ini 0,5 gitu, perpanjangan 1. Kalau ini 0, 0 dikurang 0,5 ya. Kalau bergerak di arah layak nih, panjang langkahnya 0,5. Berarti kita buat 0,5. S-nya cukup kecil, kita anggap 1 gitu ya. Ini 0,05 berarti dapat X di yang kedua. Jadi ini menunjukkan arahnya, bukan minus 2 ya. Ini adalah seperti ini. F-2-nya cari karena F-2-nya lebih dari F1, berarti asumsi keunimodalan mengindikasikan bahwa minimumnya tidak akan mungkin terletak di F1 gitu. Sorry, di sini X2 tidak akan mungkin terletak di kanan, di kiri X2. Jadi kita bergeraknya di arah positif. Jadi kita bergeraknya di arah positif bukan arah negatif, tidak akan mungkin terletak di kirinya gitu. Jadi kita bergerak ke kanan. Jadi kita ubah ke arah positif. Nah, jadi kita lihat nih, ini adalah rangkuman saja ya. Ini adalah rangkuman saja. Kamu nanti menyelesaikannya harus ada prosesnya. Setelah proses itu dibuat, kamu tulis dalam tabel boleh. Tapi nggak akan mungkin langsung kamu tampilkan. Jadi kelihatannya metode numerik itu sederhana aja, langsung di dalam tabel-tabel tadi. Padahal prosesnya panjang gitu. Ya, kenapa Bu dalam buku nggak dibuat seperti itu? Ya kalau di dalam buku semua langkah dibuat, berarti halaman buku itu bisa 5.000 halaman gitu ya. Semua example itu dibuat step-stepnya secara rinci gitu. Itu tugas kalian sendiri carinya. Jadi kalau kita lihat value S-nya, ini kalau tadi itu 0,05 terus, dia diakselerasinya ini nambah setengah, kemudian nambah 2, didobelkannya lagi, kemudian didobelkannya lagi, didua kalikannya. Ini juga didua kalikannya semua nih. Nah, maka dapatnya seperti ini. Jadi XI plus 1-nya, kalau ini FXI-nya, apakah ini? Kalau no, kemudian yes. Ya, positif dapatnya. Jadi dari hasil ini, nilai optimal itu bisa dilihat adalah di X6 gitu ya. Nih dari sini ke sini. Dalam hal ini titik 6 dan 7 sebenarnya tidak betul-betul membatasi mengurung, tidak betul-betul mengurung nilai optimal, tapi memberikan informasi mengenai titik optimal, titik minimum tersebut. Aproksimasi yang lebih baik dari minimum itu diinginkan dan prosedur bisa diulangi kembali dari X5 dengan smaller step size. Jadi bisa lagi diulangi karena ini tidak memberikan nilai optimal, tapi tidak memberikan nilai optimal, tapi memberikan informasi bahwa nilai optimal itu terjadi karena ada perbedaan peak-nya dan minimum dan maksimumnya. Jadi no dan yes. Kalau ini selama masih no saja berarti belum. Kalau ini sudah ada informasi. Dan mau ngelihatnya dimulai di X5 ini, dikecilkan lagi panjang langkahnya, jangan didobelkan. Misalnya satu kalinya saja gitu, 0,5 dan seterusnya. Bagaimana lihat perubahannya? Itu bisa dicoba sendiri. Ya. Oke, yang terakhir yaitu penelusuran ekshaustif. Jadi kalau di eliminasi tadi kita lihat metode, bukan eliminasi, dalam metode eliminasi yang pertama yaitu unrestricted, jadi penelusuran yang tidak terbatas, ada yang di fix kan step size-nya, ini pasti ada di latihannya yang bisa dicoba sendiri, panjang langkah yang fix dan kemudian panjang langkah yang diakselerasi. Ya. Kemudian kita lihat exhaustive. Metode penelusuran exhaustif itu bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah di mana interval optimalnya diketahui terletaknya finite berhingga. Misalnya kita punya XS dan XF. Jadi yang merupakan titik awal, S itu startingnya, titik awalnya, dan F itu titik finalnya, titik final, ujungnya. Jadi ujung kiri dengan ujung kanannya. Ya. Metode penelusuran ekshaustif ini ya, ini nomor 3. Yang menyatakan nih merupakan interval ketidakpastian. Kenapa dikatakan tidak parsial? Karena tidak secara eksak menunjukkan nilai optimalnya di interval itu, tapi kita tahu ada di dalam itu gitu. Kita nggak tahu, jadi kita punya misalnya ini interval, ini XS, ini
XF gitu ya. Ini interval buka. Kita nggak tahu persis di mana, tapi dia berada dalam interval ini, gitu. Jadi optimal itu terletak di interval ini, tapi kita nggak tahu apa dia persis di sini, gitu, apa persis ini nggak tahu, gitu. Makanya dikatakan interval ketidakpastian. Nah, gini, exhaustive, jadi kita berbicara interval buka di sini. Jadi metode penelusuran exhaustive itu memuat pengevaluasian fungsi objektif di sejumlah poin titik yang berspasi atau berjarak sama, gitu ya. Ini jaraknya sama dari XS sampai XF itu dibagi atas beberapa bagian yang sama besar, ya. Dan mereduksi interval ketidakpastiannya dengan menggunakan asumsi keunimodalan juga. Jadi kita tahunya cuma ada satu minimum, satu maksimum, satu minimum atau satu minimum. Misalkan fungsi itu didefinisikan di interval XS, XF, dan kita misalkan dievaluasikan pada titik interior yang berjarak sama sebanyak 8. Jadi 1, 2, 3, sampai 8. Nih. Dengan mengasumsikan bahwa nilai fungsi muncul itu di gambar 56 ini. Ya, ini fungsinya. Tapi tentu saja tidak akan sesederhana ini nilai fungsinya. Kalau kita ngelihat ini kan seperti persamaan kuadrat saja. Tapi dalam interval XS sampai XF itu kelihatan fungsinya seperti fungsi kuadrat saja gitu. Kemudian nilai minimum harus terletak di antara titik S5 dan S7 menurut asumsi keunimodalannya. Jadi yang paling minimum kan di sini kan cuma ada satu minimum saja. Jadi kalau kita lihat terletak di antara ini dan ini. Kan intervalnya. Gitu. Jadi X5, X7 adalah bisa dianggap sebagai interval ketidakpastian final akhir. Secara umum, jika fungsi dievaluasi di titik yang berspasi sama sebanyak n, di interval ketidakpastian asal dengan panjang L0, yaitu XF min XS, dan jika nilai optimal dari fungsi sepanjang nilai fungsi n ini, sebanyak nilai fungsi n sebanyak n, ternyata berada di XJ, jadi optimalnya, maka interval ketidakpastian finalnya ada seperti ini, ln XJ plus 1 dikurang XJ min 1 adalah 2 per N plus 1 L0. Ya, ya ini rumusnya. Interval ketidakpastian finalnya. Ya. Interval ketidakpastian final bisa diperoleh untuk sejumlah percobaan yang berbeda dalam metode penelusuran exhaustive. Seperti ini. Jadi kalau 2 ada 2/3 ln per L0-nya. Jadi bandingkan aja dari sini. Ya kan? Berarti kan ln per L0 sama dengan 2 per N plus 1 ya kan? Nah, masukkan aja kalau 2 berarti 2/3 dan seterusnya sampai N per N-nya adalah 2 per N plus 1. Karena fungsi ini dievaluasi di semua titik sebanyak N secara simultan, metode ini bisa dikatakan metode penelusuran simultan. Jadi dievaluasi pada semua titik endpoint tadi yang kita bagi sebanyak N tadi. Metode ini sebenarnya sih kurang efisien kalau dibandingkan dengan metode penelusuran sekuensial yang akan kita bahas minggu depan, di mana informasi yang diperoleh dari trial inisialnya digunakan untuk menempatkan eksperimen berikutnya. Jadi kita udah dapat trial inisial, kita bisa tentukan eksperimen berikutnya. Tapi kalau di dalam exhaustive ini tidak terjadi. Ya, nih. Masih, jadi mulai dari bab 5 ini contoh soalnya selalu sama. Jadi kita bisa membandingkan nantinya dengan menggunakan metode-metode yang berbeda. Interval yang sudah diketahui 0 sampai 1 dalam nilai eksaknya berada di dalam 10%. Jadi errornya dikit saja. Kalau titik tengah dari interval ketidakpastian ini tadi itu dianggap sebagai titik optimal aproksimasi, maka deviasi maksimum adalah 1 per N plus 1 kalinya. Ya,
2 tadi satunya kan tadi kan 2/n gitu. Satunya berarti setengahnya gitu kan. 1/n plus 1 kalinya. Jadi untuk menentukan dalam 10% exact value-nya berarti 10% ini 10 jadi 1/n plus 1-nya. Atau kita selesaikanlah n plus 1. N plus 1 ini kurang dari sama dengan 10 gitu kan. Berarti n-nya ini. Jadi N kita ada 9. Jadi kita hitung nih 1 sampai 9 dengan rumusnya ini. Kalau XI 0,1 berarti FXI-nya dicari. Karena panjangnya 1, 1, 1 ya terus sampai 1. Ini dicari FXI dari mana? Ya inilah, ini kan fungsinya nih. Masukkan nilainya. Oke. Selalu gunakan at least 4 digit. Kalau dia ternyata tidak bulat. Ya, kalau ternyata ujungnya 00 ya nggak apa-apa 2 gitu ya. Selalu gunakan minimal 4 digit ya. Belakang koma. 4 digit belakang koma. Agar akurasinya lebih ini. Lebih detail. Belakang koma. Jadi akurasinya lebih baik ya. Nah, karena nih kamu lihat X7 dengan X8-nya sama nih. Nih. Jadi kita bisa nyatakan bahwa asumsi keunimodalan memberikan interval ketidakpastian finalnya sebagai L9. Jadi di L9 nih. Ya, nih. Jadi karena sama, ini berarti di L9-nya. Nih, antara 7 sampai 8. 7 sampai 8. Oh, maksudnya nyebutnya L9 di antara ini. Nih. Ya. Yaitu gimana cara mencari titik tengahnya. Kita ngambil titik tengahnya, kita bagi 2 aja. Jadi 0,7 ditambah 0,8 per 2. Makanya dapat 0,75 sebagai titik optimalnya. Yang kalau kita cek secara diferensial kalkulus, X dikali X min 1 itu, kalau kita lihat, X min 1 atau X min 1,5, sorry. 1,5. Kalau kita buat ini X kuadrat min 1,5X. Ya kan, Y-nya. Turunannya 2X min 1,5 sama dengan 0. 2X sama dengan 1,5. X-nya adalah 1,5 bagi 2. Berapa nih? 3/2 dibagi dikali setengah ya. 3/4. 0,75 kan? Nih. Kalau kita lihat. Kalau dia berkata true optimal, berarti kita berhubungan dengan kalkulus. Cari secara eksaknya. Jadi nilai 0,75, 3/4 ini kalau secara eksak, memang inilah solusi X-nya. Secara numerik ternyata memang sama juga untuk beberapa kasus gitu. Ya. Oke, jadi dari 51 sampai 54 kita belajar pertama pengklasifikasian metode numeriknya, penyelesaian secara numerik. Kemudian asumsi keunimodalan harus dipahami dulu dalam menyelesaikan untuk metode eliminasi yang merupakan bagian dari metode numerik. Kemudian kita juga berbicara 2 diantaranya metode numerik yang tersedia dalam penyelesaian masalah minimisasi satu dimensi. Pertama tadi unrestricted search atau penelusuran unrestricted, kemudian penelusuran exhaustive. Minggu depan akan kita bahas yang lain-lain yang ada dalam tabel 5.1 tadi. Ya, oke. Itu saja yang bisa Ibu berikan. Nanti minggu depan kita teruskan. Sehingga pada minggu ke-7 kita harus selesai sampai 5.12. Sehingga bab 5 adalah menjadi bab yang akan menjadi bagian dari UTS kalian. Oke? Itu saja dari Ibu. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau tidak ada, Ibu tutup. Jangan lupa pop quiz-nya dikerjakan nanti malam. Oke? Oke? Cukup ya? Ibu cukupkan. Hari ini cepat ya. Biasanya sampai 2 jam. Ya, lain-lain materinya. Ada yang panjang, ada yang sedikit gitu. Ibu tutup kuliah kita pada pagi hari ini. Selamat belajar kembali. Ingat,
beberapa latihan soal ataupun contoh-contoh yang ada di buku itu kewajiban Anda sendiri untuk mencobanya ya. Ibu tidak akan membahas secara detail, tapi sebagai mahasiswa yang baik, untuk memahami masalah itu harus tetap mengerjakan sendiri, versi kalian sendiri. Karena tidak akan bisa paham suatu materi kalau tidak dikerjakan, kalau cuma dihafal nggak perlu. Ya, itu aja dari Ibu. Ibu tutup kuliah pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.